Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema Sejarah Perkembangan Hadis pada masa Nabi, Sahabat, dan Tabi'in. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ati Leni Marliani. Yolanda Mareta Amelia. Untuk materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan hadis pada masa Nabi, itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan untuk materi yang kedua dan ketiga, sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in, itu akan disampaikan oleh saudari Yolanda Mareta Amalia. Baiklah, kami langsung saja memulai presentasi pada kesempatan yang baik ini. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu sejarah perkembangan hadis pada masa Nabi. Pada masa Nabi, hadis disebut al-wahyi wa at-tahwin atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada masa Nabi, hadis lahir berupa sabda atau akwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Hadis pada masa Nabi pada umumnya hanya diingat dan dihafal, tidak ditulis seperti Al-Quran ketika disampaikan oleh Nabi, karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Hadis tidak ditulis karena dikhawatirkan akan bercampur dengan catatan sebagian sabda Nabi dengan Al-Quran tanpa disengaja. Karena itu, Nabi melarang menulis hadis karena khawatir sabda-sabdanya akan bercampur dengan firman ilahi. Tetapi, hal itu tidak menghalangi adanya para sahabat menulis hadis dengan cara tidak resmi. Memang ada beberapa atsar yang sahih yang menegaskan adanya para sahabat menulis hadis di masa Nabi. Materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat, terkhususnya pada masa Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, periwayatan hadis ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Sikap ketat dan kehati-hatian Abu Bakar tersebut juga ditunjukkan dengan tindakan konkret, yaitu dengan membakar catatan-catatan hadis yang dimilikinya. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab, tindakan hati-hati yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq juga diikuti oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dalam hal ini juga terkenal sebagai orang yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Beliau tidak menerima suatu riwayat apabila tidak ada saksi sahabat lainnya. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, periwayatan hadis dilakukan dengan cara sama dengan sahabat sebelumnya. Namun usaha Utsman bin Affan tidak setegas Umar bin dan pada zaman Utsman bin Affan, periwayatan hadis lebih banyak dibandingkan dua sahabat sebelumnya. Keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dalam meriwayatkan hadis tidak jauh berbeda dari sahabat sebelumnya dan diperoleh atsrat yang menyatakan bahwa Ali tidak menerima hadis sebelum yang diriwayatkan itu bersumpah. Yang ketiga, sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Selain para sahabat yang sudah mengoleksi hadis, ada juga para tabi'in. Tabi'in pun cukup berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk tulisan, ada juga yang berbentuk lisan. Ada beberapa kota yang dijadikan pusat pembinaan dan sebagai tempat tujuan para tabi'in mencari hadis. Pertama, Madinah Al-Munawwarah, yang kedua Mekah Al-Mukarramah, yang ketiga Kufah, yang keempat Basrah, yang kelima Syam, yang keenam Mesir,
yang ke-7 Maghribi, yang ke-8 Andalusia, yang ke-9 Yaman, dan ke-10 Khurasan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.